وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan, memang betul ambo pernah sekolah di Padang Jopang. Jadi daerah Siko, insya Allah ambo saketek banyaknya lah tahu. Tapi agak takaji ambo tadi mandanga bu. Ambo tak gadai, nanda gadai itulah belum nasad, alhamdulillah. Lah belum nasan gini Pak. Memang kampung anak di Ilya, kampung Kamanakan di Bukit Tinggi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan ambo dikenalkan oleh Allah lewat kami kajian jo Bang Ep. Langsung Bang Ep cerita kampung. Oke, insyaallah kita berkunjung ke situ. Ambo pun taroga. Ya taroga ya. Taroga. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ambo namo diagiah de orang gaek waktu ketek. Antah dari mana orang gaek mambia dia giah namo Jones supaya keren kecil orang. Tapi ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, apapun itu ambo syukuri. Karena orang gaek, orang tua, ayah jo ibu itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ambo syukuri. Namun ketika ambo tanya ke orang kayak, kenapa ba adek bagiah namu candu orang barat? Sampai bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu ambo kuliah, setelah mengikuti tes tulisan, di situ ada tes lisan, langsung wawancara. Ketika ambo kuliah di salah satu cabang universitas dari Riyadh, Saudi Arabia, yang ada di Jakarta, Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab. Ketika wawancara, langsung yang mewawancara itu dosen-dosen yang memang orang Arab. Sebelum diajukan pertanyaan tes wawancara, pertama ditanyakan begitu menceliak namo, anta muslim? Lai orang Islam mangko aja. Ya. Saya jawab Bapak dan Ibu, alhamdulillah muslim. Pertanyaan yang kedua Ibu, awak kira lah langsung ke materi pertanyaan. Abu ka muslim? Ditanya pula. Ayah muslim dah? Itulah ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita jelaskan, ya,
apapun yang ada, itulah kondisi dari masyarakat kita, orang tua awak, yang apapun itu. Kembali, tidak akan pernah kita melupakan bahwasanya orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena dari orang tua lah kita dididik, kita dibiayai, kita diajarkan, kita diberikan pituah-pituah, sehingga menjadi pegangan dan pandangan kita di dalam hidup. Dari jasa-jasa orang tua itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, Allah memudahkan bagi kita jalan. Apapun dan bagaimanapun yang wak lalui di dalam hidup wak. Dalam muqaddimah tadi disebutkan nih, kutipan dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan siang malam, Allah ciptakan semuanya. Semua yang ada di dalam kehidupan kita. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Ketika dari ketek kita hidup bersama orang tua, kita dibimbing, kita ditunjuk, ajari, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang tua dipanggil oleh Allah, bertemu dengan ajalnya. Silih berganti di dalam kehidupan antara kematian dan kehidupan, antara susah dan senang, antara kesempitan dan kelapangan, antara kesehatan dan sakit. Apapun itu dalam perjalanan hidup, tujuannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hal itu kata Allah Azza wa Jalla yang ada di hadapan kita ini. Apapun yang kita temui di dalam kehidupan kita, keberadaan kita bersama orang tua, ditinggalkan orang tua, segala rutinitas dan aktivitas kita, setiap hembusan nafas kita, maka di situ yang ingin dilihat oleh Allah Azza wa Jalla di antara kita semua hambanya, ayyukum ahsanu amala. Yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kita yang terbaik amalannya. Tinggal kita menjalani, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala aktivitas yang kita tekuni dalam hidup. Nam baladang, basawah, nam manggaleh, nang korojo. Apapun itu aktivitas kita, maka jadilah selalu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik amalnya. Apapun posisi awak, bapak dan ibu. Sebagai orang tua, bapak dan ibu, maka jadilah kita orang tua yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang terbaik amalnya. Jalankan kewajiban kita, amanah yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendidik nilai-nilai ajaran agama yang benar kepada anak cucu kita. Karena posisi kita orang tua masih dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita menjadi orang tua yang terbaik amalnya? Dalam menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, membesarkan, memberi nafkah, mendidik, mengarahkan putra dan putri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penilaian di situ. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Sudahkah kita menjadi? Nah, kalau kita posisi kita adalah orang tua, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita menjadi ayah dan ibu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala terbaik amal kita? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Apa pendidikan yang kita prioritaskan, yang kita utamakan, yang kita dahulukan untuk anak-anak kita? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah majelis seorang ibu bertanya kepada seorang syekh yang sedang memberikan tausiah kajian di sebuah majelis, di mana ibu ini mengadukan kepada syekh yang tujuannya ibu ini bertanya terhadap suatu ganjalan yang dia lakukan di dalam mendidik anaknya. Ibu ini ingin menjadi orang tua yang terbaik di dalam mendidik anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya di dalam hadis, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita orang tua? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Allimu auladakumus salata idza balagu sab'an." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik orang tua, ajar anak awak itu salat ketika anak itu berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashra. Sebagai orang tua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ajarkan anak kita itu salat dan dia masih tidak mau dan enggan untuk salat, maka boleh orang tua menghukum anak dengan memukulnya ketika anak itu berumur 10 tahun. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini satu tugas yang diamanahkan oleh Nabi kita yang mulia kepada kita orang tua, kepada ayah dan ibu. Maka berangkat dari hadis ini, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang ibu ingin menjadi ibu yang terbaik amalnya. Maka dia mengamalkan hadis ini. Dia ajarkan anaknya salat. Dia suruh anaknya salat. Dia bangunkan anaknya ketika anaknya tertidur. Dia ingatkan anaknya salat. Karena kehidupan itu yang ingin dilihat dan dinilai oleh Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan ayat yang dikutip tadi, ayyukum ahsanu amala. Dia ingin menjadi ibu yang terbaik amalnya. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak yang mulia, ibu ini bertanya kepada seorang syekh, karena dia punya keluhan. Ketika dia bangunkan anaknya salat, terkhusus ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nan paling payah menyuruh menjagoan anak sumbayang itu, sumbayang abu. Samu ibu, jangan ibu yang bertanya ke syekh itu nak. Itu juga yang dilangsungkan dari ibu tadi. Disabui dari ibu tadi ke syekh, payah bana menjagoan anak ambo sembahyang subuh syekh. Tuh, lah latiah mo syekh, lah babusa muncuang kok. Tuh, ya apa lapeh le? Kalau ditanya ke ibu, kan ibu ngaku tadi subuh payah. Barakali ibu jagoan. Ndak tetong le. Sudah. Lah ba nama bado bial. Ndak jago ibu. Tu ibu pangan le. Tu le jagonya. Ndak aja dah.
Itu bapak ngalai. Bapak diam aja lah. Itu loh yang disampaikan dek ibu tuh kasyih di majelis itu ibu. Ujung-ujungnya lah berusaha, sudah berusaha. Ndak juga. Ujung-ujungnya bapak diam aja lah. Lalu dikatakan oleh syekh itu ibu, bayangkan kalau anak ibu itu sedang tidur di kamar, lalu kemudian terjadi kebakaran, entah lilin, entah hubek nyamuk, entah listrik, tabaka kain jendela, penutup jendela, anak mau bu gorden, tabaka. Sementara anak kita sedang lalu di kamar tuh. Nampak deh ibu, tabaut. Ibu buka pintu kamarnya, ternyata gorden ujung gordennya lah tabaka. Bah reaksi ibu? Jagoan. Ndak muah aja dah. Ibu jagoan. Ambil air. Lalu aja baru. Ibu pengalai. Ndak juga. Sementara api bertambah kadang bu. Nyu tetap lalu. Ibu pangan. Ndak juga. Ndak juga. Ndak juga. Kan yang ibu lakukan tadi menjaganya sembahyang subuh kan semua tadi. Ndak juga muah dah kan? Ujung-ujungnya pedian je. Ketika tabaka tu bu lai bau juang ke bapadian. Bertanya, banda. Ikolah awak bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itulah awak orang tua yang harusnya awak di hadapan Allah akan dinilai oleh Allah. Sudahkah kita menjadi orang tua yang terbaik amalnya? Salamuko awak lebih takwi api dunia membakar anak awak, dan awak siap untuk bapadian dari api akhirat. Itu posisi kita sebagai orang tua, Bapak. Itu posisi kita sebagai ayah dan ibu. Kita lebih mementingkan, lebih memperhatikan takai jo masalah dunia anak awak. Kadang-kadang awak lupa terkait akhirat. Itu kenyataan, Pak. Padahal apapun yang kita lakukan dalam hidup, di situ Allah ingin melihat siapapun kita. Posisi kita orang tua, jadilah orang tua yang tak paling baik amalnya. Itu kalau awak bicara diri awak sebagai orang tua. Diri awak sebagai anak. Satu tua awak, Pak. Awak masih anak dari orang tua awak, kan gitu. Nah, lihat posisi awak sebagai anak. Alahkah awak menjadi anak yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai anak yang ahsanu amalah, sebagai anak yang terbaik amalnya. Kok pun hari ko, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ndak ada lagi di muka awak orang tua awak, ndak ada lagi ayah jo ibu awak. Tapi bagaimanapun awak adalah anak dari orang tua awak. Mari kita kenang masa-masa kita masih bersama orang tua awak dulu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sumber pegangan dasar agama dan wak junjung tinggi Al-Qur'an.
Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kata Allah Azza wa Jalla, kalaupun orang tua awak memaksamu untuk melakukan kesyirikan, memaksamu untuk melakukan kekufuran. Kita tahu kesyirikan, kekufuran jauh dari ridho Allah Azza wa Jalla. Anggaplah baapun kondisi orang gae awak, bagaimanapun kondisi orang tua kita, karena ketidaktahuan mereka mungkin kalaupun orang tua itu menyuruh kita kepada sesuatu kemungkaran, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Kalau yang disuruh itu kemungkaran, ndak boleh awak patuh. Walaupun yang menyuruh itu siapa? Orang tua. Karena Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita patuh kepada makhluk apabila di sana ada kemaksiatan kepada sang khaliq, yaitu Allah. Tapi kalaupun baitu, Pak, anggaplah seperti itu. Karena ketidaktahuan orang tua, mungkin orang tua salah di dalam mengarahkan, di dalam mendidik. Kita tidak boleh mengikuti yang salah. Tapi ketika yang ada di hadapan kita orang tua, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun yang disuruh orang tua itu salah, tidak boleh awak ikut. Tapi dalam masalah kita bergaul di hadapan orang tua, harus dengan cara yang baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah kalian mengatakan perkataan kepada orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali ke ayat tadi, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada orang tua, berbicaralah dengan orang tua dengan perkataan yang mulia, ucapan yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini, kalaupun orang tua menyuruh kita pada satu kesalahan yang tidak boleh kita patuh, tapi karena ini di hadapan kita adalah orang tua, tetap bertutur kata yang baik. Wa qul lahuma qawlan karima. Para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat yang mulia ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya Sa'id ibnul Musayyib, ketika ditanya tentang perkataan yang mulia, apa yang dimaksudkan qaulan karima? Lalu Sa'id ibnu Musayyib mengatakan, Bapak dan Ibu, yaitu an yukhatiba walidayhi kama yukhatibul abdu sayyidah. Apa yang dimaksud tutur kata yang baik kepada orang tua? Dikatakan oleh Sa'id ibnu Musayyib, sebagaimana dinukilkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu hendaklah seorang anak berbicara kepada orang tuanya itu seperti seorang budak berbicara kepada tuannya. Ba'a seorang budak, seorang hamba sahaya berbicara kepada tuannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka seperti itulah kita anak berbicara kepada orang tua. Padahal walaupun orang tua menyuruh kepada keburukan, kita tidak boleh mengikuti keburukan itu. Tapi
karena yang ada di hadapan ini orang tua, tetap menjaga tutur kata. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi. Satu hari, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam satu riwayat, ibunya memanggil Abu Hurairah. Dia tidak melihat anaknya Abu Hurairah, lalu dia panggil, "Ya Abu Hurairah," kata ibunya. Dari ruangan sebelah, Abu Hurairah anaknya menjawab ibu. Langsung dia menjawab, "Labbaik." Orang Arab ketika dipanggil Bapak dan Ibu, kalau dipanggil mereka menjawab labbaik. Ketika Abu Hurairah mendengar suara ibunya, langsung dia menjawab labbaik. Begitu dia menjawab, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sadar Abu Hurairah, dia merasa jawabannya, suaranya lebih keras dari suara ibunya. Padahal langsung dia jawab, Pak. Dipanggil oleh ibunya, "Abu Hurairah, labbaik." Dia jawab. Langsung Abu Hurairah beristighfar. Padahal dia menjawab panggilan ibunya. Tapi nada suaranya lebih tinggi, lebih besar dari suara ibunya. Maka langsung Abu Hurairah menemui ibunya. Dia minta maaf ke ibunya. Dia tanya, "Ada apa ibunya?" Setelah dia selesaikan permintaan ibunya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bergegas lari keluar rumah. Ketika itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ishtara abdaini. Langsung Abu Hurairah membeli 2 orang budak. Dan dia merdekakan 2 orang budak yang dia beli tersebut sebagai tebusan kesalahannya kepada ibunya. Apa kesalahannya, Pak? Hanya mengangkat suara sedikit tinggi dari suara ibunya. Entah apa kata Abu Hurairah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika melihat awak sebagai anak, bagaimana sikap kita kepada orang tua. Sedangkan lebih tinggi saja, Abu Hurairah merasa bersalah. Dia minta maaf kepada ibunya, dia meminta ampun kepada Allah, dia tebus kesalahannya, dia merdekakan 2 orang budak demi menebus kesalahan itu. Kenapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena Abu Hurairah ingin di posisi dia sebagai anak dinilai oleh Allah menjadi ayyukum ahsanu amala. Maka setiap posisi kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tinggal kita melihat itu. Baru kita berbicara orang tua, baru kita berbicara dari sisi anak, ini dari sisi orang tua, dari sisi anak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua. Doakan kebaikan untuk orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wakhfid lahum janahal dhulli minar rahmah." Rendahkan sayapmu di hadapan orang tua, tunjukkan kasih sayang kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mintalah kepada Allah di dalam doa, ya Allah, rahmatilah, kasihanilah orang tua saya sebagaimana orang tuaku menyayangiku ketika aku kecil. Santun kepada orang tua, bertutur kata yang mulia kepada orang tua, mendoakan orang tua, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika
kita memiliki anak yang saleh. Diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya di akhirat ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang mulia, di singgasana yang mulia. Ketika dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia sadar sama soidui rasonyo ndak banyak ibadah, ndak banyak amal soleh yang dilakukannya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia, yang kalau dia ukur dari amal ibadah selama hidup, rasanya belum pantas dia mendapatkan singgasana tempat yang mulia itu. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan oleh Nabi SAW, wa yaqul, lalu dia bertanya, ya Rabb, aina li hadha? Ya Allah, dari mana aku dapat ini? Rasanya amal salehku belum sampai, ibadahku nggak akan mencapai kedudukan yang mulia ini. Tapi dari mana ini aku dapatkan? Faqala Allahu azza wa jalla, diceritakan oleh Nabi SAW, dijawab oleh Allah. Apa kata Allah azza wa jalla? Bistighfari waladika laka. Kemuliaan ini engkau dapatkan, kenapa? Karena anakmu selalu memintakan ampunan untukmu. Jadi walaupun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang tua sudah tiada, orang tua sudah meninggal dunia, tapi ketika dia meninggalkan anak-anak yang ahsanu amala tadi, anak-anak yang saleh tadi, yang akan mendoakan orang tuanya, maka walaupun orang tuanya ini meninggal dunia, kebaikan dari doa itu akan sampai kepada orang tua. Inilah yang membuat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhirat orang tua terkejut. Rasanya dia melakukan ibadah amal saleh tidak akan sampai meletakkan dia ke tempat yang mulia itu. Tapi ternyata doa anaknya lah yang mengantarkan dia ke tempat yang mulia itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia punya anak yang ahsanu amala. Banyak sekali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, terutama antara kehidupan orang tua dengan anak. Makanya dikatakan oleh para ulama, untuk menggapai amal yang baik itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya ketika kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, artinya tuh Bu, ya Allah, ampunilah dosaku itu doa yang kita baca. Gini, kalau membaca doa Rabbighfirli wali walidayya, ya, itu kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Bu, Bapak, ketika kita membaca doa itu, yang kita lakukan satu amalan, yang kita lakukan itu satu amalan, ya, tapi di situ ada beberapa kebaikan, ya. Setidaknya kata para ulama, ketika kita membaca doa Rabbighfirli wali walidayya, dalam perbuatan itu setidaknya ada 3 kebaikan.
Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi orang yang terbaik yang akan dinilai oleh Allah, siapa yang terbaik amalannya, lakukan amal saleh, di mana ketika kita melakukan amal saleh itu langsung kita mendapatkan beberapa kebaikan. Di antaranya ini. Maka doa ini adalah doa yang sangat mulia. Karena di balik doa ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya kata para ulama akan mendapatkan nilai 3 kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama, kebaikan kita berdoa. Allah menyuruh Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Artinya kalau kita membaca ini kita sudah menunaikan perintah Allah untuk berdoa. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak pernah berdoa, apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yastakbiruna an ibadati. Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang tidak berdoa atau jarang berdoa. Allah mengatakan ini adalah orang-orang yang sombong, kata Allah. Makanya kalau kita berdoa, Ibu, kita membaca Rabbighfirli wali walidayya, di situ kan kita berdoa. Berarti kita sudah mendapatkan kebaikan mengamalkan doa. Selamat kita dari kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang sombong tidak mau berdoa. Ini kebaikan. Lalu kita minta dalam doa itu apa? Rabbighfirli. Kita minta ampunan. Ini juga sesuatu yang dianjurkan agar kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun. Nabi SAW saja mengatakan, inni la astaghfirullah 70 marrah fil yaum. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Itu Nabi. Nabi yang kita tahu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang maksum, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Lihat, Nabi selalu minta ampun, beristighfar kepada Allah. Bahkan tidak kurang dari 70 kali. Maka setidaknya ketika kita membaca doa Rabbighfirli, di situ ada istighfar kita. Kemudian Bapak dan Ibu, manfaat daripada istighfar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru rabbakum, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kepada Allah. Fa innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa yang ada di balik istighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Karena dengan istighfar itu, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, selain dosa kita diampunkan oleh Allah, maka di situ pintu rahmat Allah akan terbuka. Makanya Allah mengatakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar. Apa efeknya? Apa manfaatnya? Untuk kehidupan dunia Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain untuk akhirat, diampunkan kesalahan kita. Untuk dunia, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka dengan itu Allah akan menurunkan hujan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam pelaksanaan salat istisqa, salat minta hujan, terutama di daerah-daerah yang jarang hujan Bapak dan Ibu, ini sering dilakukan salat istisqa. Maka pelaksanaan salat istisqa itu dianjurkan dengan kita memperbanyak istighfar. Yang hadir di salat istisqa itu disuruh untuk memperbanyak istighfar. Lalu khatib di salat istisqa mengajak, menghimbau jamaah untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar itu Bapak dan Ibu, Allah akan bukakan pintu rahmat.
Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan tambahkan harta, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keturunan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan ayat ini, apapun ganjalan hidup Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka angkat ganjalan itu dengan istighfar. Sampai-sampai Pak, ada seorang ulama yang digelari Syekh Istighfar. Kenapa digelari Syekh Istighfar? Orang datang kepada dia bertanya, mengadu. Datang orang mengetok pintu Syekh itu, Bu. Apa masalah? Iko Syekh, badan wak sakit-sakit, istighfar. Tibolos orang lain, Syekh, masalah? Allah ka masuk 9 tahun menikah Syekh, alun dapat keturunan Syekh. Jawabnya, Bu, istighfar. Syekh, kami koha, sawah laba tanam, hujan tak turun-turun, air tak ada, kariang. Jawab Syekh, Bu, ada masalah Ibu lah. Cik saya jawabnya, Bu. Jawabnya, Bu, istighfar. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, latih awak mencari teori, Ibu. Latih kita berfikir solusinya, masalahnya. Jadi sebenarnya, Bu, segala permasalahan perbanyak istighfar. Allah yang mengatakan, yang mendatangkan masalah, yang memberikan kehidupan, siapa, Bu? Allah. Baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Perbanyak istighfar, maka Allah akan menurunkan hujan. Apalagi permasalahannya, wa yumdidukum bi amwal. Oh, kok hidup kini susah, nan di Bali sagala maha. Solusinya, Bu, masalah Ibu lah. Itu dia yang diberikan dalam Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya lah kamano-mano wak mengecek tadi, Ibu, cie yang kan wak bawa pulang. Tu di siso wakatu wak kamu koko, marilah sama-sama kita menjadi siapapun awak, menjadi orang yang ayyukum ahsanu amala. Siapapun awak, kok jadi orang tua wak, jadilah orang tua yang ahsanu amala. Kok posisi wak sebagai anak, jadilah anak yang ahsanu amala. Kok awak istri kalaki, jadilah istri yang ahsanu amala. Kok suami ka istri, jadilah suami yang ahsanu amala. Hajulai. Karena apapun hidup itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok awak orang yang diberi amanah di nagari, jadilah pengemban amanah nagari yang ahsanu amala. Masalah ni. Dan obati segala masalah, hadapi segala masalah dengan banyak alah tu. Itu saya kaji waktunya. Tak lebih dari itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, intinya seperti yang kita katakan tadi. Mari kita berusaha, siapapun kita, untuk mewujudkan yang Allah akan lihat dari kita. Jadilah kita orang yang ahsanu amala, orang yang terbaik amalnya. Itu yang tadi dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu pintu rahmat, penyebab pintu rahmat dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan kita memperbanyak istighfar. Tadi sudah kita singgung, Nabi saja sehari tidak kurang dari 70 kali Nabi beristighfar. Tentu apalagi kita.
apapun aktivitas awak, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedang kita bekerja, sedang kita berjalan, perbanyak istighfar. Apa kata Allah, kata Nabi SAW, dan itu yang dijadikan ungkapan oleh para ulama, basahi lidah kita selalu dengan istighfar. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itulah yang bisa kita sampaikan, yang intinya adalah kembali untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semuanya, selalulah kita berusaha, berupaya siapapun kita untuk menjadi orang yang dinilai oleh Allah sebagai orang yang terbaik amalnya, apapun posisi kita. Mungkin ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ya, ya Pak. Bisa bertanya Ustaz ya. Boleh Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kami di Bang Kampung Gawai kurang mengerti kami amal yang terbaik itu model A gitu ya. Atau trik-trik untuk arah ke situ itu ya. Untuk penjelasan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Memang awaklah mengerti bahwasanya Allah akan mencari orang yang terbaik amalannya. Apa langkahnya? Amal yang terbaik itu apa langkahnya? Kan gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita sampaikan tadi, siapapun kita, apapun kondisi kita, rasa yang ada di diri awak, apa nambah putar di kepala awak, masing-masing kita berbeda-beda. Posisi awak berbeda-beda. Tapi intinya dimanapun awak tagak, kamapun awak menghadap, maka yang akan dilihat oleh Allah itu ahsanu amala. Itu yang ingin kita sampaikan tadi. Sehingga muncul pertanyaan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa langkahnya? Misalnya di setiap posisi tadi. Di setiap posisi tadi. Apa langkahnya untuk menjadi bisa dilihat dan dinilai oleh Allah sebagai amal yang terbaik? Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah akan berbeda masing-masing posisi tadi. Makanya wak contoh tadi orang tua. Kalau posisi kita orang tua, apa poin pentingnya di situ? Tentu kita menyadari kewajiban kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak saleh dan salehah. Yang manfaatnya, Pak, bukan hanya manfaat untuk kita di dunia. Kok dapat anak itu sebagai orang yang memberikan manfaat ke awak walaupun awak lah mati. Sampai ke akhirat. Makanya tadi kita sampaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhirat kata Nabi SAW ada orang tua yang inyo tidak menyangka inyo sampai di singgasana yang mulia. Dari mana? Kok amalnya nam pokok-pokok saja? Kok ibadahnya Allahu a'lam? Gitu. Tapi kok nyo dapat tempat yang mulia? Ternyata karena anaknya selalu memohonkan ampunan untuknya. Nah, apa langkahnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk kita mendapatkan anak seperti itu? Itulah langkahnya tadi, triknya tadi. Jangan hanya kita memprioritaskan, mengutamakan pendidikan terkait dunia anak wak. Makanya wak contohan tadi. Dan itu yang wak rasakan salamoko. Seolah-olah salamoko Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awak lebih takwi anak wak dari apa tadi Ibu? Dunia. Tapi awak capek mengalah
capek Bapak Dian, padahal itu terkait api. Nah, tuh. Jadi dilihat masing-masingnya itu Pak. Intinya, tidak mungkin seluruh permasalahan itu bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama kita punya dasar, punya tuntunan. Seluruhnya ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini. Kalau kita ingin berbicara lebih lengkap Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun posisinya, dijelaskan. Di dalam dua pegangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan dua hal, kata Nabi. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yang ditinggalkan dua hal oleh Nabi tersebut, dijamin oleh Nabi, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dia akan selamat, dia akan bisa menjadi orang yang ahsanu amalah. Itu kata lainnya. Itu makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang ditinggalkan oleh Nabi? Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan hadis. Maka sadonya ada di situ, Pak. Hah? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan rezeki, Allah berikan rezeki yang berlebih, triknya menjadi orang yang berlebih rezekinya, menjadi orang yang berlebih rezeki yang ahsanu amala. Banyak dalam Al-Quran langkah-langkahnya, banyak dalam hadis langkah-langkahnya. Aduh sadonya. Awak jadi orang tua yang bisa mendidik anak kepada hal yang lebih baik, sehingga dia anak tu bisa menjadi anak saleh dan saleh. Ada dalam hadis. Salah satunya hadis yang tadi kita bacakan, ajaran salat. Kalau anak umur 7 tahun, 10 tahun dak amuhnya salat, mada aja masih bolong-bolong je salatnya dipangan, Bu. Kalau umur 5 balik, Bu, 10 aja bisa dilacui. Umur 5 balik, umur 20 lah, tu dicakiak deh, Bu. Itu bentuk itu. Nah, itu salah satunya. Apa boleh, Bu? Bapak, dalam hadis banyak. Tengok Nabi SAW tinggal kini. Intinya yang ingin Anda sampaikan, kembali kepada pertanyaan Pak tadi, ya, kalau kita ingin urai masing-masing posisi, Pak, itu jawabannya seluruhnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Tinggal kita tumbuhkan keinginan kita mencari tahu lembar demi lembar dalam Al-Quran, lembar demi lembar dalam hadis Nabi SAW. Sadonya ada, Pak. Pegangan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sadonya ada. Jadi apapun itu, ketika kita berhadapan dengan itu, posisi kau, cari ke Al-Quran, cari ke hadis, ada. Itu yang dikatakan oleh Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Apapun itu, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, tinggal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, misalnya kita ingin apa? Posisi seorang istri kepada suami, ingin menjadi istri yang ahsanu amala, sagudang, Pak, di dalam hadis Nabi SAW. 1, 2, 3, sampai 5 kita paparkan, bisa. Tapi kan itu butuh waktu. Punya keinginan tak ingin kita mengetahui itu, ingin mempelajari itu, sadonya ada. Tapi kalau ditanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, secara keseluruhan jawabannya ada dalam Al-Quran, jawabannya ada dalam hadis Nabi SAW. Tinggal Bapak keluarkan satu-satu. Lengkap, Pak. Itulah pegangan kita. Nah, kalau kita melihat kepada Al-Quran dan hadis itu dapat jawabannya. Karena itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Nah, mungkin untuk lebih tertuju, lebih spesifiknya,
Ya, mungkin Bapak dan Ibu menyebutkan. Ya. Posisi apa? Oh, atasan ke bawahan, ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam hadis. Apapun posisinya, sebagai orang yang terbaik amalnya, yang ahsanu amala tadi. Apa kata Nabi SAW terhadap atasan kepada bawahan, majikan kepada orang yang bekerja Jawa? Apa kata Nabi? U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqah. Berikan upah pekerja kita sebelum apa Pak? Ikulah membatu keringnya, ndak kariang ada Bu. Hah? Nah, jadi jawabannya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Tinggal kita menyebut iko di keluhan ayat, di keluhan hadis. Posisi apa lagi? Adu. Karena iko pegangan Pak. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, itu alhamdulillah perkembangan khususnya di Payakumbuh itu kanlah banyak sekolah-sekolah pesantren, sekolah IT, kan? Ya. Sehingga dalam rangkung mencari amalan terbaik orang tua itulah menyekolahkan anak ke pesantren ataupun sekolah-sekolah IT. Ya. Hasilnya adalah alhamdulillah setelah tamat SD pun banyak dari anak-anak kami itu yang lah hafalannya lah banyak. Masya Allah. Ada yang 7 juz, ada yang bahkan sampai 10 juz. Kemudian di saat mereka lah kelas 2 SMP, nah pasti hafalannya lebih banyak daripada orang tua. Ya kapan anak itu kadang-kadang hafalannya banyak, kemudian bacanya lebih baik daripada orang tua, kapan anak itu bisa kita jadikan imam? Apakah seandainya ukurannya balik, kapan balik itu ukurannya? Syarat sah jadi imam. Ada anak kelas 2 SMP. Hafalannya lebih baik, kemudian bacanya itu lebih bagus daripada orang tua. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sumber pegangan kita sebagaimana yang tadi kita katakan, dan apapun dalam hidup kita, sumber kita, pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ambo tidak menjawab Pak. Kalau Pak tanyakan, ba'a menurut Buya, ba'a menurut Ustaz. Ambo bukan siapa-siapa Pak yang bisa memberi pendapat dalam agama kok. Ya. Kalau ditanya tentang jawaban ambo. Tapi mari kita mencari kepada Al-Quran dan hadis. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Amr bin Salamah radhiyallahu anhu menceritakan, sahabat Nabi Ibu bernama Amr bin Salamah. Hadis itu ada di Sahih Al-Bukhari. Kata Amr bin Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, apa kata Nabi? Idza hanatis salatu falyu'adzin ahadukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang waktu salat, idza hadaratis salah, apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian azan. Falyu'adzin ahadukum wal ya'ummukum aqra'ukum li kitabillah. Kata Nabi SAW, masuk waktu azan, obang nama obang, ya, obang. Dan hendaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah
yang menjadi imam itu aqra'ukum li kitabillah. Kok kata Nabi, Bu? Ambo nak pandai, bukan kata ambo. Ambonya menyampaikan. Silahkan lihat Sahih Al-Bukhari riwayat Amru bin Salamah. Apa kata Nabi? Falya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Apa artinya tuh, Bu? Hendaklah yang menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaannya dalam Al-Quran, dalam kitabullah. Itu hadis Nabi SAW. Artinya disuruh oleh Nabi SAW itu yang menjadi imam itu adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Tentu itu dari sisi hafalan, dari sisi apa, Bu? Bacaan. Dan itu diceritakan oleh Amr bin Salamah. Lalu setelah Nabi SAW mengatakan itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kata Nabi, bila datang waktu salat maka azanlah. Lalu yang menjadi imam adalah aqra'ukum. Aqra' dalam bahasa Arab, Pak, itu dalam bentuk isim yang disebut dan dinamakan dengan isim tafdil. Isim yang menunjukkan lebih, artinya orang yang paling pandai. Aqra dari kata-kata qara'a, iqra, orang yang paling pandai membaca. Orang yang paling baik bacaannya. Itu arti aqra tuh, Pak. Ya. Hadis ini belum selesai, Bu. Apa kata Amr bin Salamah? Begitu masuk waktu salat azan, lalu fanadharal qaum. Lalu masing-masing orang yang hadir di situ, Ibu, saling melihat. Falam yajidu man aqra'a minni. Apa kata Amr, Ibu? Amr bin Salamah mengatakan begitu, kan mereka sudah disuruh oleh Nabi. Siapa yang jadi imam adalah orang yang aqra, orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling banyak hafalannya. Apa kata Amr bin Salamah? Maka orang-orang melihat, ditengok, Pak. Ditengok semuanya. Falam yajidu aqra'a minni, maka mereka tidak mendapatkan orang yang lebih baik bacaannya dariku, kata Amr bin Salamah. Wa ana ibnu sab'i sinin, dan ketika itu ambo baru bau mua 7 tahun. Hadis Bukhari. Ala balik 7 tahun, Bu. Makanya kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, silahkan baca kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali, Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika menjelaskan hadis ini, dijelaskan dalam syarah Sahih Al-Bukhari bahwasanya, Ibu, bahwasanya tidak ada nas, tidak ada teks dari redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan dan mensyaratkan untuk imam itu dalam hadis. Ini buktinya Sahih Al-Bukhari riwayat Amru bin Salamah dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, Ibu. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan dia berumur segini, yang pasti ketika itu dia belum balik. Sehingga kemudian para ulama ketika mensyarah hadis ini, lam yushtaratul bulugh fil imamah. Tidak ada syarat harus balik baru boleh menjadi imam. Itu kata para ulama berdasarkan hadis ini. Lam yushtarat. Ya.
yang menjadi poin penting Ibu? Selama dia telah pandai dan sudah bisa melakukan apa? Salat itu dengan benar. Itu syaratnya, Pak. Kecuali kalau dia tidak pandai. Ya, hafalannya banyak, Bu. Anak-anak kini 3 tahun lah 3 juz. 4 tahun lah 3 juz. Tapi sedang baca tu innalil muttaqina mafaza. Nampak dia cecak dikaji aja situ. Itu nak lihat tu, Bu. Itu belum pandainya itu. Walaupun hafalannya tinggi, Bu. Sayaqulu sufaha'u minan. Oh, dikaji. Enggak tu dah. Tarik enggak usah jadi imam. Tapi kalau nyelah pandai salat, ya, lah betul gerakannya, lah mengaratinya. Itu buktinya Amr bin Salamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu taala alam. Rasulullah cukup, Ibu. Ya. Lah banyak nanti kecaan. Ya. Tentu sebagai manusia mungkin ada kesilapan, kekhilafan, kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun, ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas segala kekhilafan dan ketergelinciran. Kepada bapa dan ibu, ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kok talantuang dek naik? Kok ale, Bu? Apa kok itulah? Ambo minta maaf. Itu aja Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.